Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Titis sekalian, perkenalkan nama saya Sofia Listi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan di shift 2, yaitu dengan judul modul uji non parametrik. Berikut saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Nomor 1, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah status pekerjaan mempengaruhi preferensi dalam memilih metode pembayaran. Sebanyak 150 orang responden diminta untuk memilih antara 3 metode pembayaran, yaitu tunai, kartu kredit, dan juga dompet digital. Diperoleh data hasil survei yang disajikan dalam tabel, yaitu di sini ada 2 status pekerjaan, ada karyawan dan juga wirausaha. Nah, di sini untuk metode pembelajaran tunai karyawan 40, wirausaha 20, kartu kredit karyawan 30, wirausaha 15, dompet digital karyawan 20, wirausaha 25, dan untuk totalnya karyawan 90, wirausaha 90, untuk total tunai 60, total kartu kredit 45, dan juga total dompet digital 45, dan total semuanya adalah 150. Dengan taraf kepercayaan sebesar 95%, apakah status pekerjaan berhubungan dengan preferensi metode pembayaran? Lalu di nomor 2, seorang peneliti ingin mengetahui apakah kadar polusi udara di 3 lokasi berbeda di dalam kota memiliki pengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Peneliti mengumpulkan sampel acak dari 3 wilayah dengan tingkat polusi yang berbeda, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Setiap individu yang disurvei diberikan skor kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan medis, dengan semakin tinggi skor menunjukkan kondisi kesehatan yang lebih baik. Hasil skor kesehatan masyarakat disajikan dalam tabel 2 berikut. Lalu di sini ada tabelnya untuk tingkat populasi rendah 72, 78, 81, 75, dan 120. Untuk sedang 65, 70, 68, 65, dan 72. Untuk tinggi 85, 88, 65, 92, 83, dan juga 90. Lalu di sini dengan taraf signifikasi alfa 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan median skor kesehatan masyarakat berdasarkan tingkat populasi udara di 3 wilayah tersebut. Lakukan uji hipotesis yang sesuai. Lalu untuk nomor 3, Siko Cafe ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan terhadap 4 jenis kopi yang mereka sajikan. 10 pelanggan diminta untuk mencicipi 4 jenis kopi yang mereka sajikan. 10 pelanggan diminta untuk mencicipi dan memberi penilaian terhadap 4 jenis kopi, yaitu kopi A, B, dan juga D. C. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 hingga 5, di mana 1 sangat buruk dan 5 sangat baik. Hasil penilaian pelanggan telah disajikan dalam tabel 3 berikut. Lakukan pengujian untuk menentukan apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan di antara jenis kopi tersebut. Gunakan alfa 0,05. Lalu di sini ada sampel dari 1 sampai 10 dengan beberapa tingkat kepuasan dari kopi A sampai kopi D yang dilakukan oleh 10 orang untuk masing-masing kopi. Nah, lalu di sini nomor 4, Bank Osik ingin mengetahui apakah perubahan tampilan antarmuka aplikasi mobile dapat mempengaruhi jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Sebanyak 10 nasabah Bank Osik dipilih secara acak. Jumlah transaksi mereka dalam seminggu dan sebelum dan sesudah pembaruan aplikasi telah dicatat pada tabel 4. Berdasarkan jumlah transaksi nasabah, apakah dapat perubahan tampilan antarmuka aplikasi mobile tersebut secara bermakna efektif untuk menaikkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Nah, di sini ada nasabah 1 sampai 10, lalu juga di sini ada jumlah transaksi yang sebelum pembaruan aplikasi dan juga setelah pembaruan aplikasi. Nah, lalu di sini di nomor 5, untuk menentukan performa sistem dalam memahami materi, Laboratorium OSIK memberikan akses ke platform belajar online kepada sebagian mahasiswa sebagai tambahan sumber belajar. Setelah 1 semester, dilakukan evaluasi untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan dalam nilai ujian akhir antara mahasiswa yang mendapatkan akses ke platform tersebut dan yang tidak. Data menilai ujian akhir kelompok mahasiswa diberikan dalam tabel 5. Nah, di sini ada mahasiswa tanpa akses platform, yaitu ada 9 mahasiswa dengan nilai ujian yang berbeda. Lalu di sini ada 12 mahasiswa yang diberikan akses platform dengan nilai ujian yang berbeda. Nah, lalu di sini dengan alfa 0,05 tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam
nilai ujian antara mahasiswa dengan akses platform dan yang tanpa akses platform. Lalu nomor 6, Ketua Jurusan Teknik Industri Untirta ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kepuasan pelanggan terhadap 3 jenis metode pembelajaran yang ditetapkan oleh dosen. Diasumsikan bahwa siswa yang merasa nyaman dengan metode pembelajaran tertentu akan memberikan nilai kepuasan yang lebih tinggi. 3 kelompok mahasiswa dibedakan berdasarkan metode pembelajaran yang mereka ikuti, yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan metode praktik langsung. Ketua jurusan tersebut mengambil 30 sampel mahasiswa yang dibagi menjadi 3 kategori tersebut. Data kepuasan pelanggan berdasarkan survei telah dicatat dalam tabel berikut dengan taraf keberartian sebesar 0,05 untuk menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan antara mahasiswa yang mengikuti metode ceramah, metode diskusi, dan juga metode teknik langsung. Dan di sini ada hasil kepuasan mahasiswa terhadap metode pembelajaran untuk metode ceramah, metode diskusi, dan juga metode praktik langsung. Lalu di sini di nomor 7, seorang peneliti ingin mengetahui apakah preferensi masyarakat dalam memilih metode pembayaran di toko retail bersifat acak atau memiliki pola tertentu. Untuk itu, ia mengambil sampel acak dari 20 pelanggan yang berbelanja di sebuah toko dan mencatat metode pembelajaran yang mereka gunakan. Jika pelanggan menggunakan tunai, maka diberikan kode 1. Jika menggunakan non-tunai atau kartu atau dompet digital, maka diberikan kode 0. Nah, di sini tabel 7 menyajikan data hasil survei 10 orang yang diwawancarai secara berurutan untuk memastikan bahwa data tersebut benar-benar bersifat acak. Dilakukan uji satu sampel dengan taraf kepercayaan 95% atau alfa 0,05 berdasarkan data yang diperoleh. Tentukan apakah urutan metode pembayaran ini terjadi secara acak atau terdapat kode pola tertentu. Nah, di sini ada sampel 1 sampai 10 yang memiliki pola acak. Kita ingin mengetahui apakah ada pola-pola tertentu untuk metode pembayaran tunai dan juga non-tunai. Baik, saya akan mengerjakan menggunakan 2 software, yaitu pertama software RStudio, lalu saya akan menggunakan software pembanding menggunakan Minitab. Baik, di sini pertama-tama kita buka dulu RStudio-nya, lalu kita tentukan kita ingin menggunakan metode yang mana. Nah, untuk soal nomor 1 ini kita menggunakan Chi-square test, di mana kita ingin mengetahui apakah status pekerjaan karyawan versus mahasiswa berhubungan dengan preferensi metode pembayaran tunai, kartu kredit, dan juga dompet digital. Nah, di sini alasannya kenapa? Karena kedua variabel bersifat kategori atau nominal, dan kita ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua kategori ini. Dan di sini biasanya ciri khas Chi-square itu adalah data dalam bentuk frekuensi dan tidak ada skor numerik seperti itu. Lalu langsung aja di sini kita tulis sintaksnya. Di sini saya menulis semua sintaksnya secara langsung, di mana di sini ada soal nomor 1, lalu di sini ada hashtag uji Chi-square untuk PDK-nya matriks. Nah, di sini kita masukkan aja nih 40-20 untuk tunai, 30-15 untuk kartu kredit, dan juga 20-25 untuk dompet digital pada masing-masing karyawan dan juga wirausaha. Lalu di sini kita ingin menampilkan matriksnya. Di sini n row-nya 2 karena kita ingin membuat matriks 2 kali 3. Nah, lalu di sini langsung aja kita running. Sini, karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05, artinya kita harus menolak HO. Artinya terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara status pekerjaan dengan metode pembayaran. Jadi preferensi metode pembayaran memang dipengaruhi oleh status pekerjaan. Selanjutnya saya ingin mengerjakan soal nomor 1 ini menggunakan software Minitab. Setelah kita buka Minitab-nya, nah di sini kita pindahin aja dari Excel. Lalu di sini untuk tunai kan 40-20, untuk kartu kredit kan 30-15, untuk dompet digital kan 20-25. Nah, lalu di sini kita lihat totalnya 90 dan juga 60. Nah, di sini langsung aja kita klik start, lalu di sini kita klik table, lalu di sini kita pilih untuk yang Chi-square test for association. Nah, lalu di sini untuk raw data kita pindahkan ke summarize data. Nah, lalu di sini untuk column containing for the table kita pilih tunai. Lalu di sini kita select aja. Selain itu, kita pilih di sini kartu kredit. Nah, di sini langsung di select. Lalu di sini untuk dompet digitalnya kita select. Nah, lalu di sini kita klik OK. Nah, lalu di sini kita dapatkan untuk Chi-square dan juga p-value-nya dia sama-sama di RStudio ya, yaitu untuk Pearson-nya 6,481 dan juga p-value-nya 0,039. Lalu untuk selanjutnya di sini saya ingin mengerjakan soal nomor 2. Nah, di sini kita menggunakan metode mood median. Mengapa? Karena pertama datanya kategorik yang terdiri dari 3 grup yang independen.
Nah, di sini ada tingkat polusi rendah, sedang, dan juga tinggi. Dan di sini untuk skor kesehatannya berbentuk numerik. Lalu di nomor 2 di sini datanya berasal dari kelompok yang independen, artinya dia tidak terhubung sama sekali. Lalu di sini uji mood median cocok jika datanya mengandung outlier. Nah, di sini untuk rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, di situ adalah outliernya, dan di situ ada nilai ekstrimnya atau nilai yang paling tingginya. Seperti itu. Lalu di sini tidak ada asumsi distribusi normal, artinya kita tidak menguji normalitas terlebih dahulu, dan jumlah data kecil per grup yang terdiri dari 5 sampai 6 data, dan lebih baik menggunakan uji non parametrik. Karena itu di sini kita menggunakan mood median. Berikut menggunakan sintaksnya. Nah, di sini sintaksnya sudah ditulis semua. Untuk tingkat polusi, yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi. Untuk times-nya, kita kelompokkan 5, 5, 6. Seperti itu. Untuk skor kesehatannya, kita masukkan semuanya datanya dari tabel. Dari 72 sampai 90. Nah, di sini untuk yang bagian box plot, yaitu berisi skor kesehatan, tingkat polusi, datanya exam data. Nah, di sini kita ingin memvisualisasikan box plot karena box plot digunakan untuk melihat outlier dan juga persebaran datanya. Lalu di sini mood median disarankan jika outlier atau lebih tahan terhadap pengaruh outlier dibandingkan dengan Kruskal Walsh. Jadi kita menggunakan mood median ini seperti itu. Lalu di sini kita menginstal package-nya. Nah, di sini kita menginstal package RVA Idemometer untuk merisi fungsi uji mood median. Lalu di sini kita buka library-nya agar kita bisa menggunakan fungsi yang ada di dalamnya. Lalu di sini kita ingin menulis mood median test skor kesehatan tingkat polusi exact false. Dan di sini formula ini digunakan untuk menunjukkan variabel dependennya, skor, dan juga independen atau tingkat polusinya. Lalu di sini untuk data XM data merupakan sumber datanya. Exact false digunakan sebagai pendekatan asimptotik, umum digunakan jika jumlah data cukup besar atau tidak ingin komputasi exact. Nah, di sini kita akan mendapatkan p-value, x-square datanya juga, dan juga df-nya. Nah, di sini kita mendapatkan x-square-nya 7,8667. Ini merupakan nilai statistik chi-square hasil uji mood median. Lalu di sini kita dapat df-nya 2. Nah, di sini p-value-nya adalah 0,01958 dengan nilai probabilitas hasil uji agar kita mengetahui seberapa kuat bukti terhadap HO. Ternyata nilai p-value-nya dia lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dalam median skor kesehatan masyarakat. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya di sini saya akan menggunakan software pembanding dari Minitab. Nah, di sini untuk C1 dan juga C2-nya berisi skor kesehatan dan juga tingkat polusi. Nah, di sini untuk tingkat polusinya kita isi untuk rendah 1, sedang 2, dan juga tinggi 3. Nah, setelah itu di sini seperti biasa kita pilih stat, lalu di sini kita pilih untuk yang non parametrik. Nah, lalu di sini kita pilih yang mood median test. Nah, lalu di sini kita isi untuk responsnya adalah skor kesehatan, untuk faktornya adalah tingkat polusi. Nah, lalu di sini kita klik OK. Nah, di sini kita mendapatkan hasil seperti ini. Dan ini hasilnya dia kurang lebih sama ya sama yang di R. Kalau misal di R kan dia 0,19, kalau misalnya di Minitab kan dia 0,020 ya. Yang di sini artinya adalah terdapat perbedaan yang signifikan dalam median skor kesehatan masyarakat berdasarkan tingkat polusi udara. Seperti itu. Di soal nomor ketiga, kita ingin menggunakan Friedman test untuk mencari tingkat kepuasan pelanggan terhadap 4 jenis kopi. Kenapa? Karena di sini setiap pelanggan memiliki nilai, artinya mereka semua itu menilai kopi dan juga datanya berpasangan atau berulang. Di sini ada 4 perlakuan atau 4 jenis kopi dan juga subjek tetap atau pelanggannya. Nah, di sini digunakan untuk data berpasangan dengan lebih dari 2 kondisi atau perlakuan tadi ya, karena di sini menggunakan 4 jenis kopi. Lalu untuk soal-soal berikutnya dan juga ini sama seperti sebelumnya juga saya menggunakan software RStudio terlebih dahulu.
Lalu di sini kita langsung aja tulis. Di sini saya menampilkan semuanya. Di sini kita menggunakan uji Friedman. Untuk copy A kita isi atau kita input nilai-nilainya. Copy B juga seperti itu, copy C dan juga copy D. Lalu di sini kita tampilkan hasil penilaian data frame copy A, copy B, copy C dan juga copy D, dan juga hasil penilaian hashtag menampilkan data frame Friedman test data matrix hasil penilaian. Lalu di sini kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, di sini setelah kita buka mini tab-nya, di sini kita kategorikan yaitu tingkat kepuasan, periode dan juga sampelnya. Nah, di sini untuk tingkat kepuasan yaitu tingkat kepuasan konsumen terhadap kopi A, B, C dan juga D. Lalu di sini untuk periodenya kita bisa kategorikan kopi A itu 1, kopi B 2, kopi C 3, kopi D 4 seperti itu. Lalu di sini untuk sampel yaitu di sini dihitung 10 sampel A, 10 sampel B, 10 sampel C, 10 sampel D seperti itu. Nah, di sini langsung aja kita kerjakan. Di sini kita pilih start, lalu di sini kita pilih non parametric, lalu di sini kita pilih Friedman. Nah, di sini kita pilih untuk responsnya, tingkat kepuasan kita select. Di sini untuk treatmentnya kita pilih periode, kita select. Nah, di sini untuk blocksnya kita pilih sampel, lalu di sini kita select. Nah, lalu di sini langsung aja kita klik OK. Nah, di sini kita mendapatkan chi-square 5,28 dan p-value 0,152. Nah, di sini kita mendapatkan p-value-nya 0,152 yang dia lebih besar dari 0,05. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan pelanggan terhadap 4 jenis kopi A, B, C, D. Artinya, tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa salah satu jenis kopi lebih disukai secara signifikan dibanding dengan kopi yang lainnya seperti itu. Lalu di soal nomor 4 saya menggunakan metode Wilcoxon Sing Rank Text. Di sini kita menggunakan Wilcoxon karena datanya berpasangan, artinya nasabah yang sama diukur 2 kali, dan kita ingin mengetahui apakah ada perubahan signifikan sesuai dengan perlakuan, dan metode ini cocok jika asumsi normalitas tidak terpenuhi seperti itu. Lalu di sini langsung saya tuliskan sintaksnya semuanya. Di sini saya mendapatkan sebelum pembaruan aplikasi data-datanya seperti ini, setelah pembaruan aplikasi data-datanya seperti ini, dan di sini kita menggunakan wilcox.text sebelum pembaruan aplikasi dan juga setelah pembaruan aplikasi, paired true, exact, false. Nah, di sini mendapatkan v0 p-value-nya 0,005144. Lalu untuk software pembanding di sini saya menggunakan Minitab. Nah, di sini saya tulis dulu sebelum pembaruan aplikasi dan juga setelah pembaruan aplikasi. Lalu di sini saya hitung selisih dari setelah pembaruan aplikasi dikurang sebelum pembaruan aplikasi. Lalu di sini untuk menghitungnya saya memilih start. Lalu di sini saya pilih non parametrik. Lalu di sini saya pilih 1 dikurang sampel Wilcoxon. Nah, di sini untuk variabelnya saya pilih selisih, dan di sini untuk confidence levelnya kita bisa menggantinya ke tes median yang 00 alternatif not equal. Lalu di sini kita klik aja OK seperti itu. Lalu di sini kita mendapatkan untuk p-value-nya seperti ini. Nah, di sini untuk yang RStudio sama Minitab, di sini ada perbedaan ya. Kalau misalnya di RStudio dia ada desimalnya, artinya dia 0,005 sekian. Kalau misalnya di Minitab dia 0,00 dibulatkan jadinya 0,006. Nah, di sini kesimpulannya adalah jika kita mengikuti RStudio, artinya terdapat perubahan signifikan setelah pembaruan aplikasi. Kalau misalnya dia lebih, artinya dia tidak ada perbedaan yang signifikan seperti itu. Namun di sini karena hasilnya sedikit-sedikit ya berbeda, cuma berbeda di belakangnya di desimalnya, di Minitab-nya itu lebih dibulatkan. Jadi di sini untuk p-value-nya hasilnya sama ya. Selanjutnya, saya mengerjakan soal nomor 5 menggunakan metode Main Whitney U-Test. Kenapa? Karena di sini soalnya kan dia nilai ujian mahasiswa dengan dan juga tanpa akses ya. Alasannya karena di sini ada 2 kelompok yang berbeda yang dia tidak berpasangan. Lalu di sini data-datanya numerik yang berisi data nilai ujian, dan di sini sama seperti kasus pengusaha yang mendapat dan juga tidak mendapat bantuan modal, dia tidak berhubungan
Lalu di sini untuk ciri khas Man Whitney yaitu terdapat dua kelompok yang independen untuk membandingkan mediannya. Lalu di sini pastinya menggunakan non parametrik ya, karena di sini dia kurang dari 30. Nah, untuk sintaks R-nya di sini saya tulis semuanya. Lalu di sini saya akan menjelaskan untuk nilai ujian akhir mahasiswa C, rep dengan akses dan juga tanpa akses. Kita ingin membuat kelompok dengan dua kategori, yaitu di sini 12 mahasiswa yang memiliki akses dan juga 9 mahasiswa yang tidak memiliki akses. Lalu di sini kita masukkan nih nilai-nilainya di C 180, 190 sampai 290. Lalu di sini untuk data yaitu data frame, karena kita ingin menggabungkan kategori dan juga nilai tadi ke dalam sebuah data tabel. Lalu di sini untuk data kita split ya, split data yang dengan akses dan juga tanpa akses seperti itu. Lalu di sini kita uji menggunakan Wilcoxes untuk melakukan uji Man Whitney Wilcoxon Rank Sum Test, yaitu uji non parametrik alternatif dari independent t-test. Lalu di sini kita ambil nilai numerik dua kelompok dan mengubahnya ke dalam bentuk vektor numerik. Nah, lalu di sini untuk pair false dan juga exactnya false. Seperti itu. Lalu untuk software pembanding di sini saya menggunakan Minitab. Di sini kita tulis aja untuk C1 yaitu nomor, C2-nya mahasiswa tanpa akses, C3-nya nomor, C4-nya mahasiswa dengan akses platform seperti itu. Nah, lalu di sini kita kerjakan dengan kita pilih start, lalu di sini kita pilih non parametrik, lalu di sini kita pilih Man Whitney. Nah, di sini kita pilih untuk yang first sampelnya yaitu mahasiswa tanpa akses, lalu untuk second levelnya itu mahasiswa dengan akses. Lalu untuk confidence levelnya karena udah benar ya 95% dan juga alternatifnya not equal, di sini langsung aja kita klik Oke. Nah, lalu di sini kita mendapatkan hasil seperti ini. Di sini saya mendapatkan untuk yang di Minitab dan juga untuk yang di RStudio mendapatkan p-value yang sangat kecil. Untuk yang Minitab dia memang 0 semua. Kalau misalnya yang di RStudio dia terlihat desimal di belakangnya ya, yaitu 0,0014211 yang dia sangat kecil atau kurang dari 0,05 yang menunjukkan perbedaan signifikan secara statistik antara dua kelompok. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai ujian mahasiswa yang memiliki akses dan juga yang tidak memiliki akses pembelajaran seperti itu. Nah, lalu di sini saya akan melanjutkan di soal nomor 6. Kita menggunakan metode Kruskal-Walsh. Nah, di sini uji Kruskal digunakan untuk membandingkan lebih dari dua kelompok yang independen. Lalu kita ingin menilai apakah ada perbedaan mediannya. Nah, di sini merupakan versi dari non-parametric ANOVA atau Analysis of Variance, karena tidak mengasumsikan distribusi normal. Nah, di sini saya telah menulis semua sintaksnya, lalu saya di sini akan menjelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk metode ceramahnya. Kita ingin membuat vektor berisi nilai hasil belajar 10 siswa yang diajar dengan metode ceramah. Lalu untuk metode diskusi, kita ingin membuat vektor untuk diskusi. Lalu di sini untuk metode praktik langsung, kita ingin membuat vektor untuk praktik langsung. Lalu di sini kita menggunakan metode Kruskal.test list yang menjalankan uji Kruskal-Walsh untuk membandingkan nilai dari ketiga kelompok tersebut. Fungsi list, kita akan menggabungkan semua kelompok ke dalam satu objek agar bisa dianalisis sekaligus. Di sini saya menggunakan software pembanding dari Minitab. Nah, di sini untuk metodenya kita notasikan dengan angka untuk metode-metode tadi. Lalu untuk hasil kepuasan kita isi semuanya. Nah, di sini setelah itu kita pilih start. Lalu di sini kita pilih non parametrik. Lalu di sini kita pilih Kruskal-Walsh. Lalu untuk respons, di sini kita pilih yang hasil kepuasan. Lalu untuk vektor, di sini kita pilih metode. Nah, lalu di sini kita select aja. Setelah itu di sini kita klik OK dan kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Dan di sini untuk Minitab dan juga untuk RStudio menggunakan hasil yang sangat kecil. Di sini untuk yang Minitab di sini 0, di sini untuk yang RStudio menggunakan lambang E. Artinya di sini 0,00000 yang artinya sangat kecil.
Artinya HO ditolak dan terdapat perbedaan yang signifikan dalam nilai hasil belajar antara ketiga metode pembelajaran. Dan di sini metode pembelajaran yang digunakan mempengaruhi nilai dari mahasiswanya. Nah, di sini untuk soal nomor 7 kita menggunakan uji rantes karena kita ingin menguji kerandoman dari data-data. Di sini urutannya kita notasikan dengan biner, 1 itu tunai, 0 itu non-tunai. Dia bukan merupakan uji hubungan, melainkan uji keacakan. Karena itu kita menggunakan rantes. Nah, di sini untuk sintaksnya saya tuliskan semua. Di sini kita install package yang rantes, install package yang T-series. Lalu di sini untuk library-nya rantes dan juga library-nya T-series. Lalu di sini kita isi datanya pastinya as numerik ya, yang berisi data biner. Lalu di sini untuk standar normal artinya dia statistik Z atau hasil perhitungan Z-score. Untuk yang lainnya kita dapatkan hasil p-value-nya sebesar 0,5023. Nah, lalu di sini untuk Minitab-nya kita isi sampel dan juga metode pembayarannya ya. Sampel dari 1 sampai 10, metode pembayaran yang berisi bilangan biner yaitu tunai 1 dan juga non-tunai 0. Nah, lalu di sini kita kerjakan dengan kita klik start, lalu kita di sini mengisi non parametrik, lalu di sini kita klik rantes. Nah, lalu di sini kita isi variabelnya dengan metode pembayaran. Lalu di sini kita klik select, lalu di sini kita klik yang above, lalu oke, seperti ini. Lalu di sini kita mendapatkan p-value sebesar 0,502 yang sama seperti RStudio. Dia hasilnya sama kayak RStudio ya, yaitu 0,5023 yang lebih besar dari 0,05. Artinya kita gagal menolak HO. Artinya tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa data tersebut tidak acak. Jadi dari data biner tersebut bersifat acak, tidak menunjukkan pola yang mencurigakan. Seperti itu. Baik, selesai sudah penjelasan dari tugas mingguan shift 2 dalam judul modul uji non parametrik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.